Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Mama Juna. Di sini aku akan membuat sinking funku dan akan merinci pemasukan dan pengeluaranku di bulan Maret. Kebetulan aku udah menerima gaji di bulan Maret. Dan sebelum aku membuat rinciannya, aku akan membuat judul dulu di depan sampulnya. Oke teman-teman, yuk kita simak selanjutnya. Ini aku mewarnai, aku bikin semenarik mungkin biar aku semangat untuk mengisi bukunya teman-teman, biar kelihatannya itu juga bagus. Seperti ini aku tulis sebisa aku ya teman-teman, dan aku hias sebisa aku ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang ingin mencoba bisa lebih bagus dalam menghiasnya. Yang penting ini aku beri warna itu biar menarik ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mulai merinci pemasukan dan pengeluaranku ya teman-teman di bulan Maret ini. Oh iya, disclaimer dulu. Mungkin pemasukan dan pengeluaranku berbeda dengan teman-teman semua karena kebutuhan masing-masing individu kan berbeda-beda ya teman-teman. Jadi nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya teman-teman ingin mencoba menabung dengan cara sinking fund seperti aku ini. Dan sekarang aku akan tulis pemasukan murni di bulan Maret ya teman-teman. Aku mendapatkan pemasukan itu sebesar 3.350.000. Ini aku dapatkan di bulan Maret ya teman-teman. Selanjutnya aku akan tulis pengeluaranku di bulan Maret nanti. Yang pertama aku tulis pengeluarannya itu aku bagi menjadi 2 ya teman-teman. Itu dengan m-banking atau cash. Yang pertama itu melalui m-banking. Itu aku pengeluaran secara transfer di m-banking teman-teman. Yang pertama aku akan menuliskan untuk DP Akikoh. Aku akan mengadakan acara akikoh untuk anakku yang akan dilaksanakan tanggal 17 April nanti. Insya Allah ya teman-teman, bantu doain supaya acaranya berjalan lancar. Itu tadi aku udah transfer sebesar 860.000. Dan aku membeli token listrik sebesar 100.000. Kemudian untuk arisan di kantor 200.000. Maaf ya teman-teman, di video ini tulisanku tidak begitu jelas karena kameranya itu ya teman-teman kejauhan ya. Nanti aku jelasin deh. Dan selanjutnya aku tulis untuk Kakung. Ini aku kasih ke bapak aku teman-teman sebesar 100.000. Itu aku langsung transfer kayak gitu. Dan aku totalin yang pengeluaran di m-bankingku. Aku totalin dulu ya teman-teman. Jadi ini tadi ketika gajinya udah masuk itu aku langsung transferin teman-teman. Nah ini totalnya ada 1.260.000 ya teman-teman. Ini total pengeluaranku di m-banking. Selanjutnya aku akan merinci pengeluaranku secara cash ya teman-teman. Jadi ini harus pakai uang tunai ya teman-teman. Dan ini aku udah siapin uang cash. Itu udah aku siapin per nominalnya teman-teman. Ada 100.000, ada 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 dan 2.000. Dan aku akan merinci yang pertama untuk makan.
makan itu aku beli beras 15 kilo itu aku anggar 160.000, dan untuk sayur plus lauk aku anggar 600.000. Selanjutnya untuk bumbu dapur aku anggar itu 200.000 ya teman-teman. Dan itu nanti aku akan totalin, dan totalnya sebesar itu totalnya 960.000. Itu untuk makan 1 bulan ya teman-teman. Di sini aku mau merinci untuk beras 15 kilo itu 160.000. Itu aku beli yang harga 10.500 per kilonya, jadi aku kalikan 15. Kemudian untuk sayur dan lauk aku anggar setiap harinya itu 20.000, jadi dikalikan 30 hari teman-teman, jadi 600.000. Dan untuk bumbu dapur aku anggar 50.000 itu per minggu teman-teman, jadi 50.000 kali 4 minggu itu 200.000, seperti itu. Jadi nanti setiap minggu itu aku ke pasar beli perlengkapan bumbu dapur, itu aku budgetin 50.000. Selanjutnya aku beli gas itu aku anggar 70.000. Itu aku 1 bulan aku anggar 4 tabung gas ya teman-teman. Kalau di sini tabung gas itu harganya 17.000, aku kalikan 4 dan aku beri kelebihan dikit. Kemudian aku tuliskan untuk parkir di kantor 60.000 itu untuk sebulan ya teman-teman, dan bensin 80.000 untuk sebulan juga. Itu karena 80.000 aku 1 bulan itu memakai bensin itu 1 minggunya itu 20.000, itu kadang habis kadang masih. Aku juga ikut arisan di desa teman-teman, aku bayar 150.000. Selanjutnya untuk sedekah aku kasih 150.000, jadi aku setiap bulan menyisihkan untuk sedekah ya teman-teman, supaya rezekiku juga lancar. Karena rezeki kita sebagiannya itu ada hak orang lain ya teman-teman. Dan untuk bulan ini aku ada undangan pernikahan, aku sisihkan itu 200.000. Kemudian aku tulis untuk buyut itu untuk nenek aku teman-teman, karena nenek aku sudah membantu aku untuk mengurus anakku ya teman-teman selama aku tinggal kerja. Aku kasih 300.000. Alhamdulillah aku ada uang sisa di bulan ini, makanya aku kasih 300.000 biar untuk pegangan nenek aku ya teman-teman. Kemudian aku akan totalin pengeluaranku, aku totalin m-banking dan cash. Aku akan totalin untuk yang m-banking tadi sebesar 1.260.000, dan untuk pengeluaran cash itu sebesar 2.170.000. Kemudian aku totalin semua pengeluaranku di bulan Maret ya teman-teman. Totalnya adalah 3.430.000. Pasti teman-teman bertanya, loh kok lebih besar pengeluaran dari pemasukan Maret ya? Sedangkan pengeluarannya aja 3.430.000 dan pemasukannya cuma 3.350.000, ada selisih 80.000. Itu aku ambilin dari sisa bulanan Februari aku ya teman-teman. Alhamdulillah kemarin masih ada sisa, dan itu selisihnya 80.000, aku langsung alokasikan ke anggaran bensin ya teman-teman, 80.000.
itu aku ambilin dari sisa bulan Februari teman-teman. Jadi itu tadi yang di atas pemasukan, aku hanya tulis pemasukan di bulan Maret. Itu belum aku tambahin dari sisa bulan Februari ya teman-teman. Nanti akan aku kasih tambahan di dalam pemasukannya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini dia rincian yang aku tulis tadi. Ini aku deketin ke kamera biar teman-teman jelas ya. Yang pertama pemasukan tadi 3.350.000, DP Akikoh Juna 860.000, token listrik 100.000, arisan kantor 200.000, kakung 100.000, dan totalnya ada 1.260.000. Kemudian yang cash itu ada makan itu ada 3 bagian ya teman-teman. Itu aku beli beras 15 kilo, aku anggar 160.000, itu 10.500 per kilonya kali 15. Sayur plus lauk itu aku anggar 600.000, 20.000 per hari kali 30. Bumbu dapur aku anggar 200.000, 50.000 kali 4 minggu, dan totalnya ada 960.000, dan gas 70.000, parkir 60.000, bensin 80.000, arisan desa 150.000, sedekah 150.000, jakong 200.000, untuk buyut 300.000, dan totalnya 2.170.000. Kemudian aku totalkan itu menjadi 3.430.000, itu selisih 80.000 dari pemasukan Maret. Itu aku ambil dari bulan Februari ya teman-teman, udah aku jelasin tadi ya. Ini aku lihatin ini supaya teman-teman itu jelas ya. Kemudian aku akan membagi uangnya untuk rinciannya ini ya teman-teman. Untuk M-Banking sudah aku transfer semua. Sekarang tinggal yang cash ya teman-teman. Sekarang untuk makan beras 15 kilo 160.000. Iya, ini 160.000. Aku langsung pisahkan, aku masukkan ke dalam amplop. Serta aku tulis untuk beras ya teman-teman, jadi nanti tidak tercampur uangnya. Ini aku tulis beras seperti itu, beras 15 kilo seperti ini teman-teman. Kemudian aku sisihkan. Dan untuk sayur plus lauk itu 600.000 ya teman-teman. Ini 600.000, 20.000 per hari ya teman-teman. Ini akan aku masukkan ke dalam dompet disiplin ini setiap harinya. Dan aku udah tukar uang 20 ribuan ini ke warung ya teman-teman. Jadi mudah, nanti tinggal itu isiin ke dalam dompet ini satu persatu ya teman-teman, seperti ini. Ini aku masukkan semuanya satu persatu ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti setiap harinya mudah, tinggal ambil satu-satu per harinya ya teman-teman. Jadi nanti kita itu terkontrol, kita itu disiplin atau tidak dalam belanja itu ya teman-teman. Seperti ini aku masukkan ke semuanya. Jadi dompet ini tuh sangat membantu ya teman-teman. Nih udah aku siapin di sini semua. Selanjutnya untuk bumbu dapur aku anggar 200.000 ya teman-teman. Ini untuk 4 minggu. Jadi setiap minggu aku ke pasar membeli bumbu dapur, aku budget 50.000 ya teman-teman. Itu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, roiko, merica, seperti itu ya teman-teman. Jadi tadi uang 20.000 itu murni untuk beli sayur dan lauknya. Aku masukkan ke dalam amplop dan aku tulisin untuk bumbu dapur dan aku sisihkan. Kemudian untuk gas aku anggar 70.000 ya teman-teman. Seperti ini aku ambil 70.000. Nah seperti ini untuk gas ya teman-teman.
Kemudian untuk parkir itu 60.000. Itu udah aku pecahin ya teman-teman. Udah aku jadiin 2000-an, itu sebanyak 30 hari. Jadi 60.000 ya teman-teman. Jadi itu nanti tidak tercampur ya. Itu aku kasih dompet sendiri. Jadi ini nanti untuk uang parkir di kerjaan ya teman-teman. Seperti itu, aku taruh dompet seperti ini. Jadi tiap harinya itu biar nggak pusing mecahin 2000-an ya teman-teman, karena udah aku siapin seperti ini. Nah, seperti ini aku sisihkan sama anggaran parkir ya teman-teman, karena ini uang untuk kerja ya teman-teman. Jadi kerja itu ada uang parkir sama uang bensin, itu wajib ya teman-teman, harus ada. Selanjutnya untuk arisan desa itu 150.000 teman-teman. Ini ikut arisan ibu-ibu PKK kayak gitu loh teman-teman. Dan aku masukkan ke dalam amplop, terus aku kasih nama arisan desa, biar uangnya itu nggak tercampur teman-teman. Jadi seperti ini tuh kita mudah untuk bagi-bagiin dan pos-posin sesuai kebutuhannya. Selanjutnya itu untuk sedekah 150.000 ya teman-teman. Ini selalu aku sisihin, jadi untuk contoh anakku juga ya teman-teman. Kemudian jagong 200.000, karena bulan ini ada undangan pernikahan, jadi ada budget khusus untuk jagong 200.000 ya teman-teman. Selanjutnya untuk uang buyut, karena udah bantuin aku momong anakku karena aku kerja, itu aku kasih 300.000 ya teman-teman, seperti ini. Dan uang sisa selanjutnya, ini tadi ada uang sisa, ini uang Februari ya teman-teman. Aku ada sisa 360.000 dari anggaran Februari, dan kemudian aku tambahkan di pemasukan sini 360.000. Ini udah sisa ya teman-teman, dan ini akan aku masukkan ke dalam tabungan sinking fundku. Jadi ini 360.000 tidak termasuk pemasukan Maret ya teman-teman. Dan ini tadi ada selisih 80.000, itu udah langsung aku alokasikan ke pensiun ya teman-teman. Jadi ini beda dari 360.000. 360.000 itu masih utuh, dan sekarang aku akan memasukkan ke dalam tabungan sinking fundku ya teman-teman. Seperti ini. Aku akan masukkan ke dalam dana emergensi dan dana sosial ya teman-teman. Karena apa? Karena dana emergensi itu aku untuk jaga-jaga, untuk dana darurat, serta kebutuhan mendesak di bulan ini. Dan akan aku alokasikan ke emergensi itu 260.000 ya teman-teman. Dan untuk dana sosial aku masukkan 100.000 seperti itu. Ini dana sosialnya kasih 100.000, dan dana emergensi aku 260.000. Dan sebelum aku memasukkan ke dalam amplop ini, aku akan menuliskan rinciannya dengan aku tulis nomor, tanggal pemasukan hari ini, dan nominalnya sebesar 260.000. Ini teman-teman, 260.000 aku tulis di kolom nominal. Ini supaya untuk monitor ya teman-teman, aku udah masukin berapa aja di amplop emergency ini. Kemudian aku akan memasukkan ke dalam amplop ini ya teman-teman. Setelah itu aku akan masukkan kembali ke dalam bindernya. Dan ini untuk dana sosialnya sama seperti dana emergency tadi,
aku akan menuliskan rinciannya terlebih dahulu untuk tanggal, dan nominalnya aku tulis 100.000 ya teman-teman, seperti ini. Setelah selesai, aku akan masukkan ke amplopnya. Kemudian aku masukkan lagi ke dalam binder. Oke, dan ini udah selesai ya teman-teman. Semoga video yang aku buat ini bisa memotivasi teman-teman untuk menabung ya teman-teman. Tidak harus sama dengan cara menabungku ini ya teman-teman. Oh iya, aku minta tolong ya teman-teman, tolong bantu subscribe, like, komen, serta bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih.